Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, jamaah musalla Darul Azkar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa lanjut kembali untuk tafakuh, memperdalam pemahaman kita terhadap agama kita, yang mana Nabi SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan orang itu paham agama. Semakin Allah cinta, semakin Allah senang dengan seorang hamba, Allah akan membukakan pemahaman yang semakin luas terkait agama ini. Dan di antara sunnatullah, manusia dia tidak mungkin paham kalau tidak belajar. Tidak mungkin diam saja di rumah, tidak pernah membaca buku, tidak pernah datang pengajian, tidak pernah belajar sama sekali, tapi paham itu tidak mungkin. Jadi Allah itu menetapkan yang namanya sunnah kauniyah atau hukum alam, ada hukum sebab akibat di dunia ini. Orang tidak mungkin paham agama ini kalau tidak belajar. Kemarin kita membahas tentang tata cara sholat secara umum, secara global dari awal sampai akhir. Pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang fasal fi umurin tukhalifu fi al-mar'atu ar-rajula fi sholat. Pasal terkait hal-hal yang diselisihi oleh wanita, yang wanita itu menyelisihi pria di dalam sholat. Jadi hal-hal yang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholatnya. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi arba'ati asya'a. Wanita itu menyelisihi laki-laki, berbeda dengan laki-laki dalam sholat, dalam tata cara sholatnya, fi arba'ati asya, dalam 4 hal. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi. Laki-laki itu yujafi mirfaqaihi an jambayhi, merenggangkan sikunya, tangannya ini dibuat renggang, tidak didekatkan dengan sisi kanan maupun kiri tubuhnya ketika sujud. Ini ketika sujud laki-laki direnggangkan begini. Ya kalau muat, ya kalau softnya rata ya nggak usah lebar-lebar, cukupnya. Yujabu min faqaihi an janbayhi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi. Perutnya itu dijauhkan dari pahanya. Jadi perut ini tidak nempel dengan paha, dilonggarkan, dijauhkan antara perut dengan paha ketika sujud. Fakhidaihi fi ruku'i wa fi sujudi. Di sini ada kalimat fi ruku'. Ini kemungkinan maksudnya ruku kalau sholatnya duduk. Kalau sholat berdiri, yang namanya ruku masih perut itu jauh dengan paha. Tetapi kalau sholat duduk kemudian ruku, nah ini kalau perempuan lebih didekatkan antara perut dengan pahanya. Adapun laki-laki agak jauh antara ruku dengan perut dengan pahanya. Nah, kemudian itu tadi perbedaan yang pertama, laki-laki kalau sujud
perutnya dijauhkan dari paha. Ini perbedaan pertama. Wa yajharu fi mawadhi'i al-jahri. Kemudian perbedaan yang kedua, laki-laki itu kalau waktunya sholat jahr, sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu mengeraskan suara, dianjurkan mengeraskan suaranya walaupun sholatnya sendiri, itu ada anjuran mengeraskan suara. Kalau perempuan mengeraskan suara, tetapi kalau ada laki-laki asing ini dianjurkan tidak mengeraskan suaranya. Jadi masalah suara ini diatur sedemikian rupa dalam ibadah. Dibedakan kalau perempuan tidak usah mengeraskan, kalau laki-laki justru mengeraskan. Wa idza baru syai'un fi sholati sabbaha. Laki-laki kalau menemukan sesuatu yang janggal atau dia mendapati imamnya lupa, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bertasbih, membaca subhanallah, subhanallah. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa perempuan? Bertepuk. Cara tepuknya adalah ini dipukulkan ke punggung tangan kirinya. Jadi bukan begini, tetapi begini. Jadi dipukulkan ke punggung tangan kirinya, bukan seperti tepuk anak soleh atau tepuk pramuka. Wa awratuhu ma baina surratihi wa rukbatihi. Ini juga salah satu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan tentang aurat. Aurat laki-laki di dalam sholatnya itu maupun di luar sholatnya antara pusar sampai lututnya. Kalau ada orang sholat cuma sarungan saja, tidak pakai baju, sarungan kok, itu sholatnya sah. Ini kalau bicara tentang sah atau tidak sah, sholatnya sah. Akan tetapi di dalam Al-Quran kita disuruh khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau ke masjid, kalau mau sholat, itu ya mestinya berhias, berpakaian sebaik mungkin, bukan ala kadarnya. Kalau di Madinah itu, di Saudi itu sering saya temui di masjid itu anak-anak muda-muda biasanya. Setelah bermain ada azan pergi ke masjid. Azan pergi ke masjid pakainya celana pendek. Celana pendeknya masih di bawah lutut. Kemudian atasannya apa? Singlet. Atasnya itu singlet. Ya sah, tetapi ya mestinya tidak seperti itu kalau mau sholat. Tetapi sholatnya sah. Tetapi alhamdulillah kok sholatnya jamaah ke masjid. Sholatnya jamaah ke masjid walaupun modelnya seperti itu. Nah itu tadi 4 perbedaan. Wal mar'atu tahumu ba'daha ila ba'd. Perempuan itu badannya itu tahumu, dikumpulkan, jadi rapat badannya ketika sujud. Kalau laki-laki direnggangkan, kalau perempuan didekatkan. Nah, begitu pula tadi kakinya, paha dengan perut. Kalau laki-laki dijauhkan, paha dengan perut. Kalau perempuan didekatkan, paha dengan perutnya. Wa tahfidu sautaha bi hadrati ar-rijali al-ajanib. Melangkan suaranya apabila hadir di situ, apabila ada di situ lelaki asing, maksudnya lelaki yang bukan
makamnya. Apakah suara perempuan itu aurat? Bukan aurat menurut pendapat yang insya Allah lebih sahih. Suara perempuan itu bukan aurat. Jadi laki-laki boleh mendengar suara perempuan, perempuan boleh berbicara kepada laki-laki walaupun bukan siapa-siapanya. Akan tetapi dilarang di dalam Al-Quran itu wanita merendahkan suaranya, maksudnya menjadikan suaranya itu merdu atau menjadikan suaranya itu apa istilahnya, kemenyek atau di depan laki-laki, itu tidak boleh. Fala takhdha'na bil qawli, kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladzi fi qalbihi maradun. Nanti orang yang dalam hatinya itu ada penyakitnya, itu hasratnya bangkit, syahwatnya bangkit ketika ada perempuan atau pemenyek-pemenyek di hadapan laki-laki. Jadi kalau perempuan berbicara dengan laki-laki, ya bicaranya seperti Megawati. Megawati suaranya tegas, tidak pemenyek, tidak apa istilahnya, tidak centil di hadapan laki-laki. Nah, ini sholat saja sampai nggak usah baca keras-keras. Anjurannya seperti itu. Wa idza nabara syai'un fi sholati shaffaqat, kalau ada sesuatu yang janggal di dalam sholat, shaffaqat, kalau dia lupa, orang lain lupa, imamnya lupa, maka menepuk. Tepuk dan tasbih ini kaitannya bukan hanya dengan imam. Para ulama menyebutkan tepuk ataupun tasbih itu menyangkut hal lain juga. Misalnya ada dicontohkan, misalnya ada orang buta lewat di depannya ada lubang misalnya, supaya orang buta itu berhati-hati, orang yang sholat ini baca subhanallah, supaya orang buta ini sadar gitu. Atau misalnya apa misalnya intinya untuk mengisyaratkan sesuatu di luar sholat, di luar orang yang sholat juga bisa tasbih. Misal suaminya mau ngambil apa gitu, ingin melarang, tepuk begini, isyarat, berarti nggak boleh, itu bisa juga. Wajahnya badannya qurratun awratun fi sholati, seluruh badannya wanita merdeka itu adalah aurat di dalam sholatnya, illa wajhaha wa kafaiha, kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh badannya wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan ketika dia sholat. Maka misalnya wanita pakai tidak menggunakan kerudung ketika sholat, kepalanya terbuka seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, nah ini sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Alhamdulillah umat Islam ini umumnya, kecuali yang sesat, itu kalau sholat jadi tutup semua itunya, apa namanya, badannya, yang perempuan itu. Ada kelompok orang itu yang tidak mengharuskan seperti itu. Bahkan ada yang membolehkan imamnya laki-laki, imamnya perempuan itu ada. Jadi ini kelompok sesat. Nah, di dalam sholat ini harus tertutup semuanya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, telapak tangan maksudnya apa? Ada yang mengatakan telapak tangan
perlu diperhatikan tentang wajah. Wajah ini adalah bagian yang menghadap ke depan. Yang dimaksud wajah itu adalah bagian yang menghadap ke depan. Jadi ini bagian bawah ini pastinya juga harus ditutup. Bagian bawah dagu itu semestinya ketika sholat itu harus ditutup. Makanya ruko-ruko yang lawas itu kan modelnya begitu. Modelnya ada tutup jalur. Kalau ruko-ruko yang baru-baru kadang tidak ada. Nah ini mestinya jalurnya ini juga ditutup ketika sholat. Nah, yang mungkin perlu kita tekankan di sini kepada kaum muslimin muslimat seluruhnya bahwa menutup aurat itu bukan hanya ketika sholat saja, tetapi di luar sholat pun ya kita usahakan aurat itu tertutup seluruhnya. Memang kalau kita belum terbiasa itu ya berat. Kalau belum terbiasa itu berat. Misalnya ada orang yang tidak pernah pakai kerudung, kemudian disuruh istiqomah pakai kerudung, itu juga berat. Nah kita sebagai manusia kita memahami hal semacam itu. Dalam perkara ibadah yang lain pun kita sering merasa berat. Tidak hanya masalah aurat saja, masalah kerudung saja. Dalam hal yang lain pun kadang kita merasa berat. Tetapi kita perlu sadar bahwa itu sebenarnya salah. Orang kalau sadar bahwa itu salah, itu ada kemungkinan di masa depan itu akan memperbaiki. Tetapi ada orang itu ketika melakukan kesalahan malah berusaha untuk membenarkan dirinya, malah berusaha mencari-cari dalil, mencari-cari alasan, sehingga sampai kapanpun dia tidak akan menjalankan kebenaran tersebut. Misalnya ini menutup aurat, ya oke lah, belum mampu menutup aurat. Tetapi belum mampu menutup aurat itu berbeda dengan meyakini boleh membuka aurat. Paling tidak jangan sampai meyakini. Kalau meyakini tersesat. Bahkan ada di kalangan liberal itu mengatakan auratnya perempuan itu ya cuma yang ditutup oleh pakaian dalamnya saja, menutup dada dan menutup celana dalam itu saja. Makanya orang-orang yang di Bali, orang turis-turis yang berjemur di Bali tidak pakai baju itu dikatakan itu sudah tertutup auratnya karena pakai pakaian dalam. Nah ini tidak benar. Dan ini adalah identitas kita sebagai orang Islam. Pakaian itu identitas kita. Ketika kita berpakaian dengan pakaian yang Islami, insya Allah dalamnya juga sedikit banyak akan ketularan. Karena zahir dan batin itu terkait. Jangan dipisahkan antara zahir dan batin. Zahir dan batin itu terkait. Ada yang mengatakan lebih baik jilbabi dulu hatinya sebelum menjilbabi kepalanya. Nah, orang yang semacam ini apakah kalau disuruh pakai celana juga mengatakan celananya dulu hatinya sebelum mencelanai kakinya, sebelum mencelanai pahanya? Apakah seperti itu? Kan tidak begitu. Nah, yaitu membersihkan hati itu bagus dan jangan dipertentangkan dengan syariat-syariat yang zahir. Jangan sampai dipertentangkan dengan syariat yang zahir. Kalau ada orang zahirnya bagus tetapi batinnya belum bagus, ya
itu paling tidak dia ada sisi bagusnya, yaitu dohirnya. Mau berpakaian yang baik itu sudah bagus. Tinggal PR-nya adalah memperbaiki hatinya. Kalau menunggu hatinya baik baru mau memperbaiki dohirnya, ini bisa jadi sampai mati tidak baik-baik, karena manusia ini yang namanya manusia memperbaiki itu kalau misalnya ini kalau mau anaknya kalau pernah di Malaysia awalnya aman budak perempuan. Di zaman dulu itu ada budak itu statusnya setengah-setengah antara manusia dengan bukan manusia, statusnya di dalam hukum. Dia di satu sisi itu seperti barang, bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan. Tetapi di sisi yang lain dia ini manusia. Tetapi sepertinya zaman sekarang sudah tidak ada budak ini. Di Arab pun sepertinya sudah tidak ada perbudakan. Budak itu berbeda dengan pembantu. Nah, budak ini auratnya ketika sholat itu seperti auratnya laki-laki. Misalnya ada budak itu ketika sholat, budak perempuan sarungan saja itu sholatnya sah. Ini menurut para ulama. Nah, kembali lagi tadi bahwa kita itu walaupun ada penjelasan semacam ini, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut, bukan berarti kalau kita berpakaian ya seperti itu kok, bukan. Ini batasan minimal, karena pada zaman dahulu itu sahabat-sahabat Nabi miskin-miskin. Jarang yang punya dua kain, itu jarang. Kainnya cuma satu. Dan kalau kainnya kotor, itu tidak keluar rumah, dicuci, dijemur, nunggu kainnya ini kering baru dipakai kemudian keluar rumah. Pada zaman sekarang, insya Allah tidak ada yang model begitu. Semuanya punya pakaian banyak, lebih dari 10 style. Ada yang kurang dari 10 style. Insya Allah jamaah ini banyak-banyak, mungkin satu lemari tidak cukup. Ada yang sudah 1 tahun tidak dipakai, 2 tahun tidak dipakai pakaiannya, saking banyaknya. Nah, kita lanjut sedikit tentang mubtilat as-shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Waladhi yubtilus sholata ala asyara syai'an, yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja, bicara dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Misalnya ada orang yang latah kagetan sedang sholat di sunat mercon sampingnya, langsung ngomong apa, ini tidak batal kalau tidak sengaja. Wal amalu katsir al-mutawali, gerakan yang banyak berturut-turut, Para ulama menjelaskan, ulama mazhab Syafi'i itu membatasi 3 gerakan berturut-turut. Misal ketika sholat itu tangannya kok kaku, kemudian begini, 3 kali. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau sekali kok begini, ini tidak membatalkan. Nanti rakaat kedua begini nanti sekali, ini tidak membatalkan. Tetapi kalau 3 kali sekaligus begini, atau kakinya pegel, sholat tarawih imamnya ulama kakinya di kibar kan itu dikipat-kipat
saja gerak, imamnya saja gerak, betulkan ininya apa sebenarnya. Nah itu bagi mereka selama masih kelihatan seperti orang sholat itu tidak membatalkan. Wal ada tentu saja ada ini membatalkan sholat karena wudunya batal. Wa hudutsu an-najasah, najis, karena najis. Misal ketika sholat itu kemudian ada kucing datang kemudian mencini kakinya misalnya. Nah, ini sholatnya batal. Atau burung terbang kemudian nelek di pundaknya atau nelek di kepalanya, nah, ini sholatnya batal. Ketika sholat kemudian ada najis yang mengenai dirinya. Bagaimana kalau waktu sholat kemudian ingat pakaiannya itu pakaian saya kena najis? Nah ini apabila bisa dilepaskan ketika itu maka sholatnya tidak batal. Misalnya apanya? Pecinya misalnya. Pecinya itu ingat peci ini kena najis belum dicuci. Ketika sholat langsung dibuang, dilempar. Ini dilepas ketika sholat, ini tidak membatalkan. Nabi itu pernah sholat memakai sandal, sholat pakai sandal. Terus ingat, sandalnya ini najis, kemudian sandalnya dilepas ketika sholat. Tetapi kalau tidak mungkin dilepas, misalnya waktu sholat yang ingat, aduh celana saya ini najis, nah ini nggak bisa, nggak mungkin melepaskan celana. Dan itu juga termasuk pembatal sholat. Inkisyafu al-awrah, membuka aurat ketika sholat itu membatalkan sholat. Misalnya perempuan ketika sholat ini apa rukuknya dijinjing, diangkat sehingga kakinya, betisnya kelihatan. Nah ini, atau misal ada angin kencang ketika sujud kemudian angin kencang tersingkap kakinya. Nah ini tidak batal kalau langsung ditutup. Tetapi kalau dibiarkan saja ini batal. Wataghyirun niat, merubah niat. Oh ini saya mau sholat subuh. Oh enggak jadilah sholat qobliyah dulu, tadi belum sholat qobliyah, diganti niatnya, ini juga membatalkan. Wastidbaru al-qiblah, membelakangi kiblat. Wal aklu wasyurbu, makan minum. Wal qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Tertawa di sini yang membatalkan itu adalah apabila sampai keluar huruf. Misalnya bagaimana? Tertawa biasanya bagaimana? Nah, ini ada hurufnya. Tapi kalau menahan tertawa ini belum sampai keluar huruf. Nah ini tidak batal. Waridah tidak murtad. Tidak tahu ini bagaimana orang sholat yang murtad. Sedang sholat kemudian murtad, sholatnya batal. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita. Barangkali ada pertanyaan. Ketika lupa ya, kita sholat di masjid, pakaiannya kan nggak ingat kalau itu najis. Setelah di rumah kita ingat oh ini kita pakai bau najis, itu bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi ingatnya setelah sholat. Ya, tidak apa-apa. Tidak mengulang. Nabi sholat di tengah-tengah sholat ingat, tidak diulang dari awal, jadi diteruskan saja. Dilepas kemudian diteruskan. Terus batasan cara wanita pakai rukuk itu sampai di Bagian bawah ini ditutup, bagian bawah ditutup.
kerudungnya itu biasanya diberikan seperti siapa itu, Ustazah siapa itu, Oki. Nah, karena Oki itu kalau pakai kerudung itu di sampai sini. Kalau di Indonesia agak kurang umum pakai kerudung model begitu, tapi di Malaysia itu biasa. Ya. Sebagian orang yang pemahamannya kalau wanita tidak pakai mukna atau buku itu sholat biasa. Dan ada kalanya ada yang ketika anak-anak sekolah yang tidak pakai mukna tapi punya seragam sekolah itu menutup aurat, itu pakai sholat itu apa boleh sah atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, ketika sedang sholat ternyata ada binatang yang depannya yang sangat membangun, misalkan ada kalajengking ya, atau binatang melata yang lain, kemudian membunuh, itu keluar dari tempat sholat, kemudian sholat bunuh, apa perlu dilanjut atau mengulangi lagi? Dilanjut ke tempat sholat tadi atau mengulangi dari awal lagi? Terima kasih. Ya, sebenarnya rukuk itu di daerah kita saja, di Melayu ini saja. Kalau di luar itu tidak ada orang pakai rukuk itu. Jadi pakaian sehari-hari itu, selama pakaiannya itu menutup aurat, ya itu bisa dipakai untuk sholat. Cuman di Indonesia ini kan umumnya kalau di luar sholat ya tidak menutup aurat, sehingga ulama zaman dulu itu mengharuskan seperti itu. Pakaian khusus sholat ini mungkin itu strategi dakwahnya zaman dulu itu begitu. Kalau mengharuskan untuk aurat di luar sholat itu sepertinya memberatkan. Mungkin pikirannya ulama dulu seperti itu. Makanya banyak istri kiai itu pun hubungannya seperti itu, cuma ditaruh begitu saja. Istri-istri kiai, termasuk istri-istri ulama yang zaman dulu itu banyak yang lehernya masih kelihatan kalau pakai kerudung. Kalau fotonya siapa tuh? Yang wanita itu sudah tutup semua ya. Istrinya siapa? Jadi Ahmad Dahlan. Itu tertutup semua. Nah itu terkait pakaian. Jadi intinya menutup aurat. Bagaimanapun pakaiannya, kalau menutup aurat yaitu bisa digunakan untuk sholat, walaupun bukan mukena. Mungkin apa tadi? Bergerak untuk misalnya ada binatang berbahaya, ya tergantung seperti apa. Misalnya binatang sholat di sini kemudian ada kalau jengkingnya di depannya membunuhnya gampang, tetapi kalau ada anak kecil teriak-teriak kalau jengking, kemudian kita lari ke sana ya berat. Tapi kalau jengking ada di depan, kemudian dengan gerakan tidak terlalu banyak itu bisa membunuhnya ya sudah, atau ular misalnya. Ular depan langsung diinjak kepalanya atau mati misalnya. Ya, ini tidak membatalkan. Tapi kalau sampai ngajar-ngajar bawa sapu, ya batal. Tadi ya anak-anak biasanya kan di sekolah bisa banyak yang berarti sah ya. Ya. Pakai mukena tapi yang penting pakaiannya itu menutup aurat. Ya, selama pakaian yang menutup aurat itu sholatnya sah. Kemudian tentang gerakan sampai nggak? Iya, kita sedang sholat ya. Misalkan 1 rakaat atau 2 rakaat, tiba-tiba ada tamu. Ya, assalamualaikum, Mbak. Sampai, nah, Ya, takbirnya dikeraskan. Ngomong bakarnya dikeraskan.
yaitu bisa dengan mengeraskan Allahu Akbar-nya. Allahu Akbar, sana Allah liman hamidah, itu dikeraskan supaya tahu oh ini sholat. Kalau sudah tepuk-tepuk ini buku anaknya atau apa? Jadi nanti mungkin bincang agak jauh gitu tentang jamaah sholat sama-sama wanita yang diimam oleh wanita. Jaraknya itu bagaimana, kemudian yang antara putra sampai cuma ada 2 itu batasnya sampai mana? Mungkin Jarak apa ya? jarak ketika mengimam sama makmum yang hanya 2 laki-laki. Kemudian kita anak perempuan mengaku paling sampai mana? Batas imam dan makmum. Imam dan makmum, posisi imam dengan makmum. Kalau posisi imam, ada banyak yang masih belum paham. posisi imam ketika laki-laki dengan laki-laki misalnya berdua saja, ini kalau di mazhab Syafi'i itu tidak boleh lurus persis, itu tidak boleh. Kalau di mazhab yang lain itu di sampingnya pas, di sebelah kanannya pas. Kalau mazhab Syafi'i itu harus mundur sedikit, itu anjurannya seperti itu. Adapun jamaah wanita itu imam itu tidak ada posisi tersendiri. Imam itu posisinya di dalam shaf. Itu bukan misalnya di sini jamaahnya perempuan semuanya, imamnya di satu baris dengan makmumnya. Adapun ya sejajar. Kanan kirinya itu adalah makmum di satu barisan dengan makmum. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki posisinya berbeda antara imam dengan makmum. Ya, makmum. Ini ya mungkin itu saja, bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya insyaallah. Semoga kita istiqomah. Ini niat awalnya kan memang tidak panjang aslinya, ini termasuk panjang kita ya. Karena mungkin karena disuruh di panjang, banyak yang tanya juga. Kita niatnya istiqomah. Istiqomah itu walaupun sedikit itu berat. 5 menit harus setiap hari itu berat dibanding 1 jam kan sebulan sekali. Nah, istiqomah itu beratnya di konsistensi. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah itu dari saya. Mungkin kalau ada yang menemukan kesalahan bisa memberitahukan, karena kita juga manusia, tempatnya salah. Apabila itu wal hidayah.